Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati ya madati ya karamati fid darini amin. Allah, coba soalnya ke Allah, bismillah, putar lagi, Allah, Allah, Allah lagi, bismillah, 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 alhamdulillah, batas, bismillah, bismillah, nah, khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Muhammad ibn Ubay qala haddatsana Muhammad ibn Saur an Ma'mar an Zuri an Sayyidina Malik bin Aus bi hadhihi al-qissah qala wa huma ya'ni Adiyan wa Abbas radhiyallahu anhuma yahtasimani fi ma afa Allah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min amwali Bani Nadir. Diriwayatkan daripada Sayyidina Malik bin Aus radhiyallahu an dengan ini kisah. Qala, berkata ya Sayyidina Malik bin Aus, wa huma, dan kedua-duanya, maksudnya Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, yaqtasiman, mempermasalahkan kedua-duanya, fima, tentang sesuatu, afa Allahu, yang menganugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai harta faid. Afa'a, itu pemberian Allah dari harta orang kafir kepada orang Islam tanpa ada perang. Afa Allahu, yang telah menganugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari harta Bani Nadir. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ahmad bin Abd al-Ma'na an Sufyan bin Uyainah akhbarahum an Amr bin Dinar an Zuhri an Malik Sayyidina Malik bin Aus bin al-Haddatsani an Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala kanat amwalu Bani Nadir mimma afa Allah ala rasulih mimma lam yujifil muslimun alaihi bi khairin wala rikabin kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khalisan yunfiqu ala ahli baiti. Qala Ibnu Abdah yunfiqu ala ahlihi quta sanatin fama baqiya ja'ala fil qura'i wa uddatan fi sabilillah azza wa jalla. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, adalah harta Bani Nadir mimma afa Allahu, di antara sesuatu yang memberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Mimma, itu termasuk dari sesuatu, lam yujifil muslimun, yang tidak memacu, tidak membuat capek oleh orang Islam di atasnya harta dengan kudanya, tidak juga dengan kendaraannya. Kanat, ada ya harta Bani Nadir itu milik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam khalisan, keadaan khusus, yunfiqu ala ahli baiti, yang akan menginfakkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keluarganya. Qala Ibnu Abdah yunfiqu ala ahli kutasana, memberi nafkah ya Nabi kepada keluarganya nafkah 1 tahun. Fama baqiya, maka apa saja yang masih sisa, ja'ala fil qura, menjadikan ya Nabi pada qura, artinya untuk penyediaan kuda, wa uddatan,
dan perlengkapan atau persiapan fi sabilillahi azza wa jalla. Qala Ibnu Abdah fil qura'i wassilah, pada penyediaan kuda perang dan senjata. Jadi sumber persenjataan dan kendaraan kuda itu diambil dari harta fai, sisa dari nafkah 1 tahun untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis. Qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail bin Ibrahim qala akhbarana Ayyub an Az-Zuhri qala Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma wa ma afa Allah ala rasulih minhum fama awjaftum alaihi min khairin wala rikabin. Qala Az-Zuhri qala Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma hadhihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassatan qura uraina fadaka wa kada وكذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل. سورة الحشر. وللفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. سورة الحشر. والذين جاءوا من بعدهم فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق. قال أيوب أو قال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, atau berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, ayat yang berbunyi wa ma afa Allahu ala rasulih minhum, apa saja yang memberikan oleh Allah kepada rasulnya, minhum dari mereka orang-orang kafir, fama aujaftum alaihi, apa saja fama aujaftum alaihi min khailin wala rikab, maka tidak kalian manafi, maka tidak kalian memacu di atasnya dari kuda dan tidak juga kendaraan. Berkata Imam Zuhri, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, ini bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hak Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Qura Uraina, pertama kampung Uraina, kampung Fadak, dan kampung ini dan kampung ini. Sayyidina Umar menyebutkan beberapa kampung yang ditaklukkan dengan cara damai, tidak ada perperangan, menyerah tanpa syarat. Wa ma afa Allahu ala rasulihi, apa saja yang memberikan oleh Allah kepada rasulnya dari ahlil qura, dari penduduk satu negeri, maka itu adalah hak Allah, hak Rasul, hak zawil kurba, Bani Hasim, Bani Muttalib, hak anak yatim, hak fakir miskin, hak ibnu sabil. Ada 6. Tapi dari 6 itu Allah tidak ambil. Allah hanya untuk musyarakah, untuk takrim saja. Maka tinggallah 5. Jadi penggunaan harta fai pada 5 orang. Rasulullah, ketika Rasulullah sudah meninggal, maka dikembalikan kepada kaum masyarakat kaum muslimin. Yang kedua untuk zawil kurba, Bani Hashim, Bani Muttalib. Yang ketiga anak yatim. Di sini baru ada pembiayaan anak yatim dan harta fai, bukan harta ghanimah, bukan dari zakat. Kemudian fakir miskin, disebut miskin masuk fakir di dalamnya. Kemudian ibnu sabil. Nah, ibnu sabil inilah dan fakir miskinlah yang dia masuk dalam segala hal. Zakat dia dapat, harta fai dia dapat, harta ghanimah dia dapat. Harta ghanimah enggak masuk. Zakat dia dapat, harta fai dia dapat. Kalau anak yatim, dia hanya dapat di harta fai, tidak dapat daripada harta zakat. Karena yang namanya yatim tidaklah banyak. Yang kedua, yatim itu ada jangka waktunya, tidak berkelanjutan. Kemiskinan bisa 20 tahun, kemiskinan bisa 30 tahun, bisa 50 tahun, tapi yatim paling lama hanya 15 tahun. Nah, maka Allah dan Rasul lebih tahu
Mana yang banyak keperluannya, maka banyak sumbernya. Mana yang sedikit keperluannya, maka sedikit sumbernya. Di antara sumber yang banyak itu adalah fakir miskin, ibnu sabil. Dua ini, fakir miskin, ibnu sabil. Bani Hashim, Bani Muttalib tidak boleh pada harta zakat, dapat pada harta fai'. Nah, anak yatim hanya dari harta fai', tidak dari harta zakat. Tapi fakir miskin dan ibnu sabil adalah musafir yang kekurangan bekal. Walil fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim, juga diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang mereka diusir dari negeri mereka dan harta mereka. Ini juga fakir miskin. Fuqara'il ladzina ukhriju min diyarihim, orang miskin yang diusir daripada negeri mereka. Ini muhajirin maksudnya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, orang-orang yang menyiapkan tempat dan iman, dan orang-orang yang menyiapkan tempat, yaitu orang-orang Ansar, dan iman dari sebelum mereka, sebelum mereka muhajirin datang, sebelum mereka muhajirin diusir, sebelum ada hijrah. Orang-orang Madinah itu sudah bersedia dengan beberapa kali pertemuan di musim haji dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siap menyiapkan Madinah. Walladzina ja'u min ba'dihim, juga kepada orang yang datang setelah mereka, setelah muhajirin, setelah Ansar, kalau masih ada lagi yang bergabung, mereka juga berhak. Pas tahu abad hadil ayat an-nasa, maka mencakuplah oleh ini ayat akan seluruh manusia. Walladzina ja'u min ba'dihim, itu mencakup semua orang. Falam yabqa ahadun minal muslimin illa lahu fiha haqqun, maka tidak tersisa siapapun dari kaum muslimin, tidak tinggal seorang pun dari muslimin melainkan bagi dia pada harta fai' ada hak. Berkata Imam Ayyub atau berkata Imam Hadh, kecuali sebahagian orang-orang yang kalian miliki dari budak-budak kalian. Nah, kalau budak enggak dapat. Budak yang dapat hanya budak mukatab saja. Nah, hadis. Musnad al-Qamil qala hadatsana Hisham bin Ammar qala hadatsana Hatim bin Ismail qala hadatsana Sulaiman ibn Daud al-Mahri qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Abdul Aziz bin Muhammad qala hadatsana Nasr bin Ali qala hadatsana Sufyan bin Isa wa hadha lafdhu hadithihi kulluhum an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu an Az-Zuhri an Malik bin Aus ibn al-Haddathani qala kana fi mahtajja bihi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu annahu qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thalathu sufaya Banu Nadir wa Khaybar wa Fadak, fa amma Banu Nadir fa kanat hubusan li nawaibihi wa amma Fadaku fa kanat hubusan li abna'i sabil wa amma Khaybaru fa jazza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ajza'in juz'aini bainal muslimin wa juz'an nafaqatan li ahlihi fama fadula an nafaqati ahlihi ja'alahu baina fuqara'il muhajirin. Di sini ada 3 jalur periwayatan. Pertama, jalur Imam Hisham bin Ammar dari gurunya Hatim bin Ismail. Yang kedua, guru Imam Abu Daud Sulaiman bin Daud al-Mahri dari gurunya Ibnu Wahbin dari Abdul Aziz bin Muhammad. Berarti kalau sanad ini lebih jauh daripada Imam Abu Daud karena 3 jalur. Kemudian guru Imam Abu Daud Nasr bin Ali dari gurunya Safwan bin Isa. Haza lafzu hadithi, ini lafaznya jalur Safwan bin Isa. Maaf, ini lafaz hadisnya Nasr bin Ali. Seperti ilmu mustalah hadis yang sudah kita baca, apabila ada 3 guru yang kita punya, lalu kita ingin meriwayatkan keriwayatnya
maka kita harus sebutkan riwayat siapa yang kita pakai. Kulluhum, semua mereka tadi, semua mereka maksudnya nama yang paling akhir Hatim Ismail bin Ismail, kemudian nama yang paling akhir Abdul Aziz bin Muhammad, nama yang paling akhir di sanad nomor 3 Safwan bin Isa, itu meriwayatkan hadis pada Usama bin Zaid dari Imam Zuhri dari Sayyidina Malik bin Aus bin Hadathan qala kana fi mahtajja bi Umaru, adalah di antara sesuatu, kana fima, ada di antara sesuatu yang menjadikan dalil dengannya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an, annahu qol, sesungguhnya Sayyidina Umar pernah berkata, kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salasu sofaya, adalah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 sofaya. Nah, ihsan apa itu sofaya? Enggak tahu, sudah dibaca di sebelumnya. Ilyas, apa itu sofaya? Pembagian khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada judulnya Babus Sofaya. Nomor berapa itu? Jadi ada 3 pembagian khusus bagi Nabi. 1 harta Bani Nadir, 2 harta Khaybar, 3 harta Fadak. Kenapa Ilyas itu diberikan khusus pada Nabi? Kenapa harta itu diberikan khusus pada Nabi? Karena fama aujaftum alaihi min khailin walarika, karena harta itu didapatkan bukan dengan cara memacu kuda dan kendaraan lainnya. Harta itu didapatkan dengan penyerahan atau penaklukan secara damai. Fa amma Banu Nadir, adapun harta Banu Nadir, fakanat hubusan li nawaibihi, adalah harta Bani Nadir adalah sebagai simpanan bagi pengganti-penggantinya Nabi SAW. Jadi orang-orang yang ditugaskan ke Yaman, ditugaskan ke Bahrain, ditugaskan ke mana-mana menjadi gubernur, utusan baginda Rasul, pengganti Nabi, itu gajinya daripada harta Bani Nadir. Adapun harta Fadak, fakanat hubusan li abna'is sabil, jadilah dia sebagai simpanan atau persiapan kebutuhan bagi anak-anak sabil, ibnu sabil. Adapun harta Khaybar, fajazza'aha, maka membagi akannya Khaybar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu ajza, menjadi 3 bahagian. Juz'aini bainal muslimin, 2 bahagian dibagikan kembali kepada kaum muslimin. Penerimanya adalah Bani Hashim, Bani Muttalib, anak yatim, ibnu sabil, fakir miskin, 5 orang. Bani Hashim, fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil, Rasulullah. Jadi 4 tokoh muslimin. Wa juz'an, dan 1 bahagian lagi untuk nafkah bagi keluarganya Nabi. Nafkah berapa Fadil? Nafkah untuk berapa lama? 1 tahun. Nah, jadi yang dikatakan menginfakkan harta sampai habis, isi Nabi enggak makan. Fama fadula an nafaqati ahlihi, apa sayang sisa daripada nafkah keluarganya Nabi, ja'alahu, menjadikan ya Nabi akannya harta di antara fuqara muhajirin. Memang peruntukannya untuk Rasulullah, tapi bagiannya tetap kembali kepada umat, dan tidak ada yang Nabi ambil untuk kepentingan pribadinya, hanya untuk keluarganya. Jadi Nabi sibuk dengan dakwah, sibuk dengan jihad, sibuk dengan umat,
Nabi tidak memikirkan nafkah keluarga, karena nafkah keluarga sudah dikasih untuk keperluan 1 tahun dari harta faid. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الحمداني قال حدثنا الليث بن سعد عن نقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنهما عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. فقال سيدنا أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأعملن فيها فيما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة عليها السلام منها شيئا. Diriwayatkan daripada Sayyidina Urwah bin Zubair dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha akhbarathu, sesungguhnya Sayyidah Aisyah telah menceritakan kepada Sayyidina Urwah bin Zubair. Apa ceritanya? Anna Fatimata, sesungguhnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, putri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, arsalat, ia telah mengirimkan utusan untuk menemui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tas'aluhu, mempertanyakan ya Sayyidah Fatimah akannya Sayyidina Abu Bakar, mirathaha, jatah warisnya Sayyidah Fatimah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jatah waris yang mana? Mimma afa Allahu alaih, dari sesuatu yang memberikan oleh Allah kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Madinah. Nah, Madinah yaitu harta Bani Nadir. Nah, satu Korea dari Madinah maksudnya. Di Madinah maksudnya satu Korea dari Madinah yaitu Bani Nadir yang dimasukkan. Kemudian harta negeri Fadak, wama bakiyah, dan sesuatu yang masih tersisa dari 1/5 harta Khaybar. Faqala Abu Bakrin, berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nuras, kami para nabi, para rasul tidak diwarisi. Ma tarakna shadaqatun, apa saja yang kami tinggalkan itu sedekah. Innama ya'kulu alu Muhammadin min hadzal mal, hanya saja makan oleh keluarga Nabi Muhammad dari ini harta. Wa inni wallah, sesungguhnya aku demi Allah, la ughayyiru syai'an, aku tidak akan merubah sesuatu dari sedekah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam an haliha, dari keadaannya sedekah. Kanat alaiha, yang ada ia sedekah di atasnya keadaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan merubah kondisi sedekah Nabi sesuai di zaman Nabi. Fala a'malanna fiha, maka sungguh benar-benar aku akan berbuat, maka sungguh benar-benar aku akan memperlakukan padanya sedekah bima amila bih, dengan sesuatu yang melakukan dengannya sedekah, dengan sesuatu yang melakukan dengannya sesuatu oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pak Abu Bakrin, engganlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk ia menyerahkan kepada Sayyidah Fatimah alaihassalam minha, darinya harta sedekah peninggalan baginda Rasul, syai'an, sedikit pun. Tetapi Sayyidina Abu Bakar menempati dirinya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempelajari di hidup Nabi, bulan berapa, jumlah berapa Nabi memberikan nafkah kepada istrinya.
maka dengan bulan yang sama, dengan jumlah yang sama, Sayyidina Abu Bakar akan berikan kepada istri-istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya a'malanna. Hadis ومسند كمل قال حدثنا عمار بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني عروة قال حدثني سيدنا عروة بن زبير رضي الله عنهما أن سيدتنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بهذا الحديث قال سيدنا فاطمة رضي الله عنها حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة وإنما يأكل آل محمد في هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل. Sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri baginda Nabi, baterai habis, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbarathu, telah memberitakan, menceritakan kepadanya Sayyidina Urwah bin Zubair Sayyidina Urwah bin Zubair dengan ini hadis. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Zubair, wa Fatimatu alaihi salam hina idzin, Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha ketika itu tatlubu, meminta, menuntut sedekah Rasul sallallahu alaihi wasallam allati bil Madinah, yang ada di Madinah, yaitu harta Bani Nadir dan harta Fadak, dan apa saja yang sisa dari seperlima Khaybar. Berkatalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka berkatalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nurasu ma tarakna sadaqah, wa inna ma ya'kulu alu Muhammadin, hanya saja makan oleh keluarga Nabi Muhammad pada ini harta, maksudnya harta Allah, laisa lahum ayyazidu, tidak boleh bagi mereka bahwa mereka melebihkan di atas makanan. Nah, hanya khusus untuk makanan yang diberikan dari harta tersebut. Setelah Nabi meninggal, hal yang sama dilakukan oleh baginda Rasul kepada keluarga Nabi yang ditinggalkan. Naam, hadis. ومسند كمل قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا ياسر بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سيدنا عروة رضي الله عنه أن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أخبرته بهذا الحديث قال فيه فأبى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها سيدنا عمر رضي الله عنه إلى سيدنا علي وسيدنا عباس رضي الله عنهما فغلبه سيدنا علي رضي الله عنه عليها وأما خيبر وفدك فأمسكهما سيدنا عمر رضي الله عنه وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تأروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan ini hadis. Qala fihi, berkata ia Sayyidina Urwah bin Zubair fihi, dalam hadis tersebut, fa'aba Abu Bakrin radhiyallahu an, maka enggan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di atasnya Sayyidah Fatimah akan demikian menyerahkan harta peninggalan Nabi. Wa qala, dan berkata ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lastu tarikan syai'an,
tidak adalah aku itu meninggalkan sesuatu yang adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang malu hatta Bani Nadir, maka menyerahkan akannya harta oleh Sayyidina Umar kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma. Faghalabahu Aliyun alaiha, maka menguasai atau mengalahkan akannya Sayyidina Abbas oleh Sayyidina Ali di atasnya harta. Artinya harta itu dikuasai sendiri oleh Sayyidina Ali. Adapun harta Khaybar dan Fadak, maka menahan kedua-duanya oleh Sayyidina Umar. Waqala, berkata ya Sayyidina Umar, kedua-duanya adalah sedekah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanata, adalah kedua-dua harta ini untuk hak-haknya Nabi, allati ta'ruhu wa nawaibihi, li hukukihi allati ta'ruhu, bagi hak-hak yang mendapatkan ia hak akannya Nabi, hak-hak yang mendapatkan ia hak akannya Nabi, maksudnya kewajiban nafkah istri dan yang lain-lainnya. Wa nawaibihi, dan diperuntukkan untuk wakil-wakilnya Nabi, utusan-utusannya Nabi, pengganti-penggantinya Nabi. Wa amruhuma, dan urusan kedua harta ini kepada man waliyal amro, orang yang mengurus kepemimpinan. Siapa yang menjadi khalifah, dia yang berkewajiban mengurusnya. Qala fahuma ala dhalik, berkata Sayyidina Urwah bin Zubair, maka dianya kedua harta, fahuma, maka dianya kedua harta, yaitu harta Khaybar dan Fadak, ala dhalik, berada di atas demikian, yaitu diurus oleh orang yang memimpin hingga hari ini. Hingga hari ini, bukan hari ini kita sekarang, tapi hari ini ketika beliau hidup. Nah, wallahu alam lah, kalau hari ini itu sampai hari ini juga harta itu diurus oleh pemerintah tanpa diperjualbelikan. Tapi yang pernah disampaikan oleh sejarawan, harta yang masih kekal hari ini adalah kebun korma milik Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, milik Sayyidina Utsman bin Affan, yang masih dikelola oleh pemerintah Saudi, dijadikan sumber buka bersama atau buka Ramadan dari kebun Sayyidina Utsman bin Affan. Bayangkan itu, orangnya sudah meninggal 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, tapi wakafnya masih ada sampai hari ini. Nah, hadis. وبسننكم إلى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا المنصور عن معمر عن الزهري في قوله وما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب قال صلح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك وقرى قد سماها لا أحفظها وهو محاصر قوما آخرين فأرسلوا إليه بالصلح قال فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب يقول بغير قتال. قال الزهري وكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم يفتحوها عنوة إذ فتحوها على صلح فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين لم يؤت الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة. Diriwayatkan daripada Imam Zuhri tentang firman Allah yang berbunyi, "Fama aujaftum alaihi min khayli wala rikab salaha." Qala, berkata Imam Zuhri, salaha, telah berdamai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masyarakat Fadak dan Quran. Quran itu nama satu kampung, walaupun Quran itu artinya kampung juga. Qad sammaha, yang sungguh menyebutkan ia akannya nama, la ahfazuha, tapi aku tidak mengingatnya. Ini kata Ma'mar. Jadi Nabi berdamai dengan masyarakat Fadak dan satu kampung.
Beliau sebut namanya waktu itu tapi saya enggak ingat. Nah, kalau riwayat yang tadi berarti Fadak, Khaybar, Bani Nadir. Wa huwa muhasir. Wa huwa muhasirun qauman akharin. Dan dianya Nabi mengepung kaum yang lain. Farsalu ilaihi bisulhi, lalu mereka kirim utusan kepada Nabi untuk berdamai. Qala fama aujaftum alaihi min khayli wala rikab, sesuatu dan kalian tidak membuat capek di atasnya atau memacu di atasnya dari kuda dan kendaraan. Yaqulu, berkata Imam Zuhri, bi ghairi kitab, maksudnya ditaklukkan harta itu dengan tanpa perang. Berkata Imam Zuhri, adalah Banu Nadir bagi Nabi SAW, maksudnya harta Banu Nadir khalisan, itu khusus. Lam yaftahuha anwatan, tidak menaklukkan mereka akannya Bani Nadir secara kekerasan. Iftatahuha ala sulhin, mereka menaklukkan akannya Bani Nadir di atas perdamaian. Maka membagi akannya harta Bani Nadir oleh baginda Nabi SAW di antara kaum muhajirin. Nabi tidak memberikan kepada kaum Ansar minha, darinya harta sedikit pun. Kenapa hanya diberikan kepada muhajirin, tidak kepada Ansar? Karena pemberian itu bukan atas nama rampasan perang, tapi atas nama fuqara. Nah, karena Ansar tidak ada yang fuqara muhajirin, kecuali dua orang laki-laki yang ada dengan keduanya hajat. Jadi masyarakat Ansar yang hadir pada saat itu, yang miskin hanya dua orang. Tapi muhajirin yang hadir pada saat itu, penyerang Bani Nadir, semuanya miskin. Nah, jadi hijrah itu konsekuensinya miskin. Nah, mau hijrah siap miskin. Kalau hijrah tidak siap miskin, itu bukan hijrah. Nah, tidak mau lagi terlibat dengan bank, tidak mau lagi terlibat dengan muamalah-muamalah yang tidak jelas, tidak mau lagi dengan cara-cara penipuan, harus yang secara jujur dan sebagainya, maka akan berakhir dengan kemiskinan. Tapi kemiskinan itu tidak lama, itu hanya ujian. Nah, bagi sahabat tidak lama, bagi kita mungkin sesuai dengan kadar dia makan harta haram selama ini. Nah, kalau kelamaan dia menikmati yang haram, maka lama Allah berikan kemiskinan untuk menghapusnya. Kalau sahabat, dia miskin bukan karena hijrah, miskin karena hijrah bukan karena muamalah yang haram, tapi karena memang tidak boleh membawa harta yang haram. Tidak boleh membawa harta dari Makkah ke Madinah. Jadi Sayyidina Abdurrahman di perang apa? Tabuk. Sayyidina Utsman bin Affan di perang Tabuk itu sudah bisa menyumbang. Perang Tabuk terjadi pada tahun 9. Ya, berarti kemiskinan paling lama 10 tahun. Ketika Nabi meninggal itu rata-rata sudah kaya. Di zaman Sayyidina Abu Bakar sudah semakin meningkat. Di zaman Sayyidina Umar dah puncaknya. Zaman Sayyidina Umar itu kepemimpinan hijrah 11, 13, berarti 13 tahun. 13 tahun dari Hijriah. Itu kehidupan sahabat semuanya sudah berubah. Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Al-Jarrah qala hadatsana Jarir an al-Mughirah qala jama'a Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu Bani Marwan hina istukhlifa faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat lahu madak fakana yunfiqu minha wa ya'udu minha ala saghiri Bani Hashim wa yuzawwiju minha ayyimahum wa inna Fatimah radhiyallahu anha sa'alathu
أي يجعلها لها فأبى ما كانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله فلما أن ولي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله فلما أن ولي سيدنا عمر رضي الله عنه عمل فيها بمثل ما عمل حتى مضى لسبيله ثم أقطعها مروان ثم صارت لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال سيدنا عمر يعني إن عبد العزيز رضي الله عنه فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليه السلام ليس لي بحق وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Imam Mughirah Ibn Syu'bah qala telah mengumpulkan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz akan Bani Marwan, karena beliau menyusup di Bani Marwan sebagai anak minantu. Hina istukhlif, ketika beliau dilantik menjadi khalifah, waliul ahdi daripada iparnya. Faqala, maka berkata ia Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kana lahu fadak, adalah baginya Nabi harta fadak. Fakana yunfiku minha, adalah Sayyidina Nabi memberikan infak, memberikan nafkah istri darinya harta fadak. Wa ya'udu minha ala Saghir bin Hashim, mengembalikan ia Nabi dari hartanya fadak kepada yang kecil Bani Hashim. Wa yuzawwiju minha ayyimahum, mengawinkan, menikahkan ia Nabi darinya harta fadak akan orang-orang atau wanita-wanita yang belum kawin di antara mereka Bani Hashim. Itu kegunaan di zaman Nabi. Dan sesungguhnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala sa'alathu, dia telah pernah meminta akannya harta fadak, ayyaj'ala laha, bahwa menjadikan ia Nabi akannya harta fadak baginya Sayyidah Fatimah. Fa'aba, maka enggan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat kadzalik, maka ada ia harta, maka ada ia Sayyidah Fatimah kadzalik, seperti demikian pada saat hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta madha li sabilih, sehingga melanjutkan ia Nabi bagi jalannya, melanjutkan perjalanannya artinya ke akhirat, artinya Nabi meninggal dunia. Falamma an wuliya Abu Bakrin, maka tatkala dilantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, amila fiha bima amilan Nabi, bertindak ia Sayyidina Abu Bakar padanya harta fadak dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, pada saat hidupnya Nabi. Hatta madali sabili, sehingga melanjutkan ia Sayyidina Abu Bakar bagi perjalanannya, yaitu menuju akhirat. Falamma an wuliya Umaru, maka tatkala dilantik Sayyidina Umar bin Khattab, amila fiha, berbuat ia Sayyidina Umar padanya harta fadak seperti apa amila, yang melakukan kedua-duanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Rasul dan Sayyidina Abu Bakar, sehingga melanjutkan ia Sayyidina Umar bagi perjalanannya. Kemudian terus tanpa disebutkan khalifah setelahnya, summa aqta'aha Marwan, kemudian menghentikan, memutus akannya harta fadak oleh Marwan. Artinya tidak lagi dikelola seperti yang dikelola oleh pendahulunya. Marwan gunakan untuk kepentingan sendiri. Itu dianggap sebuah harta negara,
bukan lagi kepentingan Rasulullah tapi kepentingan pribadi. Kemudian jadi ia harta fadak ke tangan Umar bin Abdul Aziz, karena beliau jadi khalifah, jadi harta itu di bawah penguasaan beliau. Berkata Sayyidina Umar, maksudnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, "Fara'aitu amran mana'ahu Rasulullah." Maka aku melihat akan satu urusan yang menghalang akannya urusan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidah Fatimah alaihi salam. Laisa li bihaq, tidak ada bagiku dengan hak. Kalau Nabi sendiri tidak mau memberikannya kepada putrinya, saya rasa saya juga tidak berhak mengambil harta tersebut. Wa ana ushidukum wa ana ushidukum, aku persaksikan kepada kalian, anni sesungguhnya aku qad raddattuha, sungguh aku kembalikan akannya harta ala makanat, sesuai dengan apa yang pernah terjadi. Maksudnya sesuai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti ada Khalifah Marwan dan beberapa Khalifah Bani Marwan setelahnya ini memanfaatkan harta tersebut tidak lagi kepada fuqara, Ibnu Sabil dan sebagainya, tapi sudah digunakan untuk kepentingan keluarga atau pribadinya. Saat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memimpin, beliau kembalikan kepada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang harta itu di mana? Wallahu a'lam. Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Muhammad bin Fudail an al-Walid bin Jumayn an Abi Tufail qala ja'at Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha ila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tatlubu mirathaha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla idza at'ama nabiyyan rahmatan fa hiya lil ladzi yaqumu min ba'dihi. Allah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Tufail, kata beliau, telah datang Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha menemui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tatlubu meminta ya Sayyidah Fatimah mirathaha, hak warisnya Sayyidah Fatimah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakrin, berkata ia Sayyidina Abi Tufail, lalu menjawab oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla idza at'ama nabiyyan, apabila memberikan ia Allah akan seorang nabi tu'matan akan makanan, fahiya lilladzi yaqumu min ba'di, maka dianya makanan untuk orang yang berdiri, maksudnya yang bertanggung jawab dari setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Maslamah an Malik an Abi Zinad an Anil A'raj an Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqsimu warathati dinaran ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati amili fa huwa sadaqatun. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la taqsimu warathati dinaran, tidak membagi oleh ahli warisku, warasati jamak waris, fa'il daripada taqsimu, tidak membagi oleh ahli warisku akan dinar, artinya harta yang aku tinggalkan tidak dibagi oleh ahli warisku. Ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i, apa yang aku tinggalkan setelah nafkah istri-istriku, wa mu'nati amili, dan biaya pegawaiku, biaya orang yang aku berikan tugas, maka dia sedekah, sisanya disedekahkan, sisanya dimanfaatkan kepada fakir miskin. Tapi prioritas utama adalah biaya istri Nabi dan biaya amili,
itu semakna dengan nawaibi Rasul, orang yang ditugaskan oleh Nabi. Naam. بسندكم إليه قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمار بن مرة عن أبي البختري قال سمعت حديثا من رجلي فأعجبني فقلت اكتبه لي فأتى مكتوبا مدبرا نقل العباس وعلي على عمر وعنده طلحة وزبير وعبد الرحمن وسعد هما يختصمان فقال عمر لطلحة وزبير وعبد الرحمن وسعد ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مال النبي صدقة إلا ما أطعمه أهله وكسهم إنا لا نورث قالوا بلى قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ماله على أهله ويتصدق بفضله ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر سنتين فكان يصنع الذي كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن أوس. Baca lagi. وبسند كما قال القعنبي عن مالك بن شهاب عن عروة عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا ألا يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ثمونهن من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن عائشة رضي الله عنها أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وبسند كويل قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل أن سيدتنا أسامة بن زيد عن ابن شهاب بإسناده نحوه قلت ألا تتقين الله ألم تسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا فهو صدقة وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم فإذا مت فإلى ولي الأمر من بعدي. وبسند قال حدثنا بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال من بعد Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abil Bakhtari, kata beliau, sami'tu hadisan, aku pernah mendengarkan sebuah hadis dari seseorang. Fa'ajabani, maka mengagumkan ia hadis tersebut akan aku. Faqultu, lalu aku katakan, uktubhu li, tuliskan olehmu akannya hadis untukku. Fa'atabi, lalu mendatangkan ia seseorang tersebut dengannya hadis hakadan sudah ditulis, muzabbaro, maktuban, mangkutan, liyasfula qiraatuhu, itu mana muzabbar, ditulis hal kadang sudah pakai titik. Dakhalal Abbasu wa Aliyun ala Umar, hadisnya begini, telah masuk Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib atas Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu
wa indahu, bersamanya Sayyidina Ali, bersama Sayyidina Umar ada Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, hadis ini sudah kita baca pagi kemarin. Seolah-olah 4 orang ini sengaja disuruh masuk lebih awal oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas. Wahuma yaqtasimani, kedua-duanya bertengkar, mempermasalahkan. Wahuma, kedua-duanya, yaqtasiman, mempermasalahkan kedua-duanya. Faqala Umaru, berkata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman, Sayyidina Sa'ad, alam ta'lamu, adakah tidak kalian mengetahui sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu malin nabi sadaqah, setiap harta nabi, harta yang ditinggalkan oleh seorang nabi adalah sedekah, kecuali sesuatu yang ia akan berikan makan kepadanya, sesuatu yang akan dia berikan makan akannya sesuatu untuk istrinya, wa kasahum, dan sesuatu yang akan memberi pakaian ya Nabi kepada mereka. Inna la nuras, sesungguhnya kami para nabi tidak diwarisi. Qalu, karena mereka bala. Qala, berkata Sayyidina Umar, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yunfiku min malihi, menginfakkan, memberikan nafkah ya Nabi dari hartanya Nabi kepada istrinya, lalu bersedekah ya Nabi dengan kelebihannya. Kemudian diwafatkanlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fawaliyaha, mengurus akannya harta tersebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun. Fakana yasna'u alladhi kana yasna'u Rasulullah, ada ya Sayyidina Abu Bakar melakukan sesuatu yang adalah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa dzakara syai'an, kemudian beliau menyebutkan sesuatu dari hadis Malik bin Aus, seperti riwayat lengkap yang kita baca di bagian awal daripada pembahasan ini, yaitu hadis pada nomor kitab saya 2961. Nah, riwayat daripada Hasan bin Ali Muhammad bin Yahya, Bisr bin Umar al-Zahrani, Malik bin Anas bin Syihab, an Malik bin Aus Ibn Hadatsan. Nah, hadis قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ثمنهن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهن عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya azwajan Nabi, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diwafatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aradna, mereka menginginkan, ya ba'asna, bahwa mereka mengirim akan Sayyidina Utsman bin Affan untuk menjumpai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fayas'alnahu, lalu mereka meminta kepadanya Sayyidina Abu Bakar thumunahunna, 1/8-nya harta Nabi. Sumunahunna, 1/8-nya hak istri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahunna Aisyatu, maka berkata kepada istri-istri Nabi tersebut oleh Sayyidah Aisyah, Alaysa qad qala Rasulullah, bukankah sungguh Rasul SAW pernah bersabda, la nurasu, kami tidak diwarisi, ma tarakna fahuwa sadaqatun, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Riwayat yang
terhadap kaum laki yang dilakukan oleh putrinya, riwayat yang sama untuk kaum wanita. Ini namanya kesempurnaan pengetahuan agama atau kesempurnaan pemahaman. Anaknya tidak menyelesaikan, kemudian bapaknya Sayyidina Abu Bakar menyelesaikan permasalahan bapak-bapak. Hadis. فسألكم إلى قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا إبراهيم بن حمية قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن سيدنا أسامة بن زيد عن ابن شهاب بإسناده نحوه قلت ألا تتقين الله ألم تسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا فهو صدقة وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم فإذا متم فهو إلى ولي الأمر من بعدي. Diriwayatkan daripada Hatim bin Ismail dari Sayyidina Usama bin Zaid dari Ibn Shihab dengan sanadnya hadis yang sama. Aku katakan, ala tattaqinallah, adakah tidak kalian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Perkataan Sayyidah Aisyah kepada istri-istri Nabi, adakah kalian tidak takwa kepada Allah? Adakah tidak kalian pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, la nurasu ma tarakna fa huwa sadaqah wa innama hadzal malu, hanya saja ini harta untuk keluarga Nabi Muhammad, penggunaannya adalah, lokasinya adalah linaibatihim, untuk pengganti-pengganti mereka, lidaifihim, untuk tamu-tamu mereka. Fa idza muttu, apabila aku meninggal, maka dia diserahkan kepada waliyil amri, yang bertanggung jawab dengan urusan, yaitu pemerintah, pemimpin dari setelah aku. Babu bayani mawadi'i qasmil khumus wa sahmi dzil qurba, bab penjelasan tempat-tempat membagi seperlima artinya seperlima dari rampasan perang. Harta rampasan perang dibagi 5, 3/5 untuk pengendara kuda, 1/5 untuk pejalan kaki, sisanya 1/5 lagi. Inilah yang mau dibahas, qasmil khumus dan bahagian zawil qurba. Hadis. وسألك قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب قال أخبرني ابن المسيب قال أخبرني جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قسم من الخموس بين بني هاشم وبين المطلب. فقلت يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب فلم تعطينا شيئا وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال وكان أبو بكر يقسم الخمس مع قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يؤتي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم. قال وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وقسما بعده. Diriwayatkan daripada Jubair ibn Mut'im annahu, sesungguhnya ja'ahu, telah datang dianya Sayyidina Jubair bin Mut'im bersama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma, yukallimani, berbicara kedua-duanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fima qasama, tentang sesuatu yang telah membagi ya Rasulullah, yang telah membagi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari 1/5 harta rampasan perang antara Bani Hashim dan Bani Muttalib. Fakultu, aku katakan, karena kata Sayyidina Jubair bin Mut'im, beliau masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi, tapi bukan dengan jalur Bani Hashim, tapi bukan daripada jalur Bani Muttalib.
Aku katakan, ya Rasulullah, qasamta li ikhwanina, engkau telah bagi kepada saudara-saudara kami, Bani Muttalib, Bani Hashim, walam tu'tina syai'an, dan tidak engkau berikan kepada kami sedikit pun, kami enggak dapat. Wa qarabatuna wa qarabatuhum minka wahida, kekerabatan kami, kedekatan mereka dari kamu itu sama. Maka berkatalah Nabi SAW, hanya saja Banu Hashim, Banu Muttalib itu sesuatu yang sama. Qala Jubairun walam yaksim, Nabi tidak membagi kepada Bani Abdis Sams, Nabi tidak membagi kepada Bani Naufal. Dari demikian 1/5, sebagaimana Nabi membagikan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Alasannya adalah salah satunya karena Bani Naufal dan Bani Abdis Sams ketika Nabi dibaikot di lembah Abu Talib, mereka nggak ikut serta. Yang setia menemani Nabi dalam pembaikotan itu di lembah Abu Talib dalam perjanjian Hudaybiyah. Apa nama perjanjiannya? Tidak boleh sesiapapun bermuamalah dengan Bani Hashim, Bani Muttalib. Tidak boleh menjual, tidak boleh membeli, tidak boleh menikahkan, tidak boleh mengunjungi, dan tidak boleh membantu apapun bentuknya. Tidak boleh bergaul. Diasingkan semuanya Bani Hashim dan Bani Muttalib, termasuk yang tidak beriman di dalamnya. Qala wa kana Abu Bakrin, berkata ia Jubair bin Mut'im, adalah Sayyidina Abu Bakar membagi 1/5 tersebut seperti pembagian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghaira annahu, namun selain sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar tidak memberikan kepada kurba Rasulullah, karib kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan Nabi, sesuatu yang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka. Ini ijtihad pada Sayyidina Abu Bakar. Pertimbangannya mungkin Nabi memberi itu karena faktor kemiskinan, tapi pada saat pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Bani Hashim dan Bani Muttalib sudah cukup hidupnya, sehingga tidak diberikan. Qala, berkata Sayyidina Jubair bin Mut'im, adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an memberikan kepada mereka darinya 1/5, dan juga Sayyidina Utsman memberikan kepadanya ba'dahu, setelah Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar itu melihat kepada Bani Hashim dan Bani Muttalibnya, Sayyidina Abu Bakar melihat kepada fakir atau miskinnya. Jadi 1/5 harta rampasan perang diberikan kepada salah satu jatahnya adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu poin pertama. Yang kedua, kenapa diberikan kepada mereka? Apakah karena dia Bani Hashim dan Bani Muttalib, atau karena mereka memerlukan? Pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena mereka memerlukan, maka ketika tidak memerlukan tidak diberi. Pandangan Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman itu bukan karena memerlukan, tapi karena mereka adalah karib kerabatnya Nabi, maka mereka walaupun kaya tetap dapat. Pendapat ini yang dipakai oleh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, diberi bukan karena fakir miskin, tapi karena Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, informasi yang pernah saya dengar itu sampai kepada keturunan Nabi yang ada di Indonesia yang dimasukkan dalam Robito, itu masih pernah mendapatkan pemberian tersebut dari pemerintahan Saudi, dari pemerintahan Arab, walaupun mereka sudah ada di Indonesia, tetap dapat. Wallahu alam kalau sekarang, tapi pernah dapat walaupun sudah ke Indonesia. Nah, saya rasa itu bukan dari humus, itu dari harta fai, hasil korma Khaybar sama Fadak sama Bani Nadir.
Nah, karena kalau aset berupa tanah atau perkebunan itu tidak akan hilang di telan zaman. Nah, ini adalah kerajaan dulunya, kerajaan Bundo Kandung. Nah, kerajaan Bundo Kandung tahu di mana? Selindung Bulan, itu di Batu Sangkar. Kemudian kerajaan Pagaruyung, itu tetap sampai hari ini tetap aja tanah itu tanah Pagaruyung, walaupun sudah ditelan zaman. Ini adalah tempat pertahanan Belanda, benteng Perdekok. Nah, di mana bentengnya? Bukit Tinggi. Nah, jadi bukan berarti dengan habisnya zaman lalu hilang, dia tidak. Dia bukan peninggalan lemari, bukan peninggalan rumah, dia peninggalan tanah. Nah, hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Ubaidillah ibn Umar qala hadatsana Uthman ibn Umar qala akhbarani Yunus an az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyib qala hadatsana Jubair ibn Mut'im anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaqsim li bani Abd Shams wala li bani Nawfil min al-khumus shay'an kama qasama li bani Hashim wa bani al-Muttalib qala wa kana Abu Bakr yaqsimu al-khumus nahwa qasmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghayra annahu lam yakun yu'ti qurba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama kana yu'tihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Umar yu'tihim wa man kana ma'ahu minhum. Diriwayatkan daripada ya Allah, Sayyidina Jubair bin Mut'im, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membagikan kepada Bani Abd Syams, tidak juga kepada Bani Naufal dari 1/5 sedikit pun, sebagaimana Nabi membagi kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Muttalib. Nah, yang baca rawi itu bukan Muttalib tapi Muttalib. Qala adalah Sayyidina Abu Bakar membagi 1/5 seperti dibagi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghairu annahu, namun selain sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar tidak memberikan kepada karib kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana memberi akan mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Sayyidina Umar yu'tihi, memberikan kepada mereka, dan orang yang ada setelah Sayyidina Umar yaitu Sayyidina Utsman dan yang lain-lainnya, minhum dari mereka ahlul bait Nabi. Naam. وبسند قال حدثنا مسابق قال حدثنا هشيم عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال اخبرني جبير بن مطعم قال لما كان يوم خيبر ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد الشمس فانطلقت انا وعثمان بن عفان حتى اتينا النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركنا وقراباتنا واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد فشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala lamma kana tatkala terjadilah perang Khaybar wa da'a Rasulullah, telah menetapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sahma zil qurba, jatah zil qurba, orang yang hubungan karib kerabat dengan Nabi, pada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nabi tinggalkan Bani Naufal, Bani Abd Syams. Fantalaqtu ana, pergilah aku ini Sayyidina Jubair bin Mut'im, bisa saja beliau daripada Bani Naufal. Sayyidina Utsman bin Affan itu Bani Abd Syams. Hatta ataina Nabiyya, sehingga kami datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami katakan, ya Rasulullah, haula Banu Hashim, mereka itu Banu Hashim. La nunkiru fadlahum lil maudi'il ladzi wada'akallahu bi minhum. Kami tidak mengingkari keunggulan mereka, kami tidak mengingkari kelebihan mereka
karena tempat, lil maudhi' karena posisi, alladzi wada'akallahu bihi minhum, posisi yang menempatkan akan kamu oleh Allah dengannya posisi dari mereka. Nah, kalau Bani Hashim kami enggak komplain lah, karena itu memang dekat sekali dengan Nabi. Fama balu ikhwanina Bani Muttalib, apa urusannya saudara kami Bani Muttalib? A'taitahum, engkau berikan kepada mereka, wa taraktana, engkau tinggalkan kami enggak dapat jatah, wa qarabatuna wahida, kekerabatan kita itu sama. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna, sesungguhnya kami, yaitu Bani Hashim dan Banu Muttalib, la naftariku, kami enggak berpisah, kami tidak terpecah belah pada saat jahiliyah dan saat Islam. Di saat jahiliyah ketika di lembah Abi Talib kami dibaikot makan urat kayu, kalian di mana? Nah, hanya Bani Hashim dan Bani Muttalib yang tidak terpisah, yang lain melepas tangan waktu itu. Innama nahnu wahum syai' wahid, hanya saja kami dan mereka lah sesuatu yang satu. Kalau dengan kalian itu mungkin di zaman jahiliyah kita bersatu, tapi setelah masuk Islam saya diancam, kalian melepas tangan, kalian melepaskan diri, kalian tidak mau ikut-ikutan menerima penderitaan. Setelah masuk Islam, Islam maju, kalian masuk Islam, kita tidak bisa bersatu lagi. Bersatu dengan hubungan kekerabatan, tapi tidak dengan posisi. Wasabbaka baina asabihi, mengeratkan ya Nabi antara jari jemarinya sallallahu alaihi wasallam. Kami begini nih, saya Bani Hashim, mereka Bani Muttalib begini, di zaman Islam dan zaman jahiliyah. Nah, hadis. Sanad qala qala hadatsana Husain bin Ali al-Ijli qala hadatsana Waqi' al-Hasan bin Salih al-Suddi fi Dzil Qurba qala hum Banu Abdul Muttalib. Sanad qala qala hadatsana Humayd bin Salih qala hadatsana An-Basah qala hadatsana Yunus bin Shihab qala akhbarani Adi ibn Hurmuz anna Najdah al-Haruri حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ويقول لمن تراه؟ قال ابن عباس بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قسموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان عمر أرد علينا من ذلك أرضا رأيناه دون حقنا فردناه عليه وأبينا أن نقبله. قال Anis Suddi fi Dzil Qurba, tentang Dzil Qurba mereka katakan hum Banu Abdul Muttalib. Hadis dari Sayyidina Zaid bin Hurmuz, sesungguhnya Najdah al-Haruri ketika melakukan ibadah haji di zaman fitnah Abdullah bin Zubair. Nah, di zaman fitnah Abdullah bin Zubair. Apa maksud di zaman fitnah Abdullah bin Zubair? Di zaman Sayyidina Abdullah bin Zubair dikepung oleh siapa? Hajjaj. Nah, atas perintah Abdul Malik bin Marwan, sehingga Sayyidina Abdullah bin Zubair dibunuh. Itu namanya fitnah Ibn Zubair. Arsala ila Ibni Abbasin, beliau kirimkan utusan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, yas'aluhu, menanyakan ia siapa? Ia siapa? Menanyakan ia siapa? Ia siapa? Najdah al-Haruri. Arsala, mengirimkan utusan ia Najdah al-Haruri kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, menanyakan ia Najdah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang hak zawil kurba. Wa yaqulu liman tarah, berkata ia Najdah, bagi siapa menurut pendapatmu?
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk kurba Rasulillah. Zil kurba maksudnya zawil kurba Rasulillah, kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membagikan akannya harta bagi mereka karib kerabat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana Umar arada alaina min dzalik ardan ra'ainahu duna haqqina. Sungguh adalah Sayyidina Umar menawarkan kepada kami dari demikian akan penawaran yang kami lihat akannya kurang dari hak kami. Maka kami kembalikan akannya penawaran atau pemberian di atasnya Sayyidina Umar, dan kami enggan untuk menerimanya. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau adalah Bani Hashim, Bani Muttalib. Di zaman Sayyidina Umar kami diberi, tapi tidak cukup, maka kami tidak mau menerimanya. Nah, di dalam bab-bab seperti ini, pertama dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas mempertanyakan tentang haknya. Kemudian istri-istri baginda Rasul mempertanyakan tentang 1/8 hak Nabi. Kemudian Bani Abdis Syams dan Bani Abdis Syam dan Bani Naufal juga mempertanyakan tentang haknya. Kemudian di sini Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak terima karena haknya tidak cukup 4. Jadikan gambaran bahwasanya mempertanyakan hak itu bukan menunjukkan kecintaan terhadap duniawi. Nah, ulang, Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bani Naufal, Bani Abdis Syams. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas yang tidak mau menerima haknya kurang. Nah, kelima-lima ini para sahabat yang tidak terbayang dalam hati kita ada kedunia dalam hati mereka, tapi menuntut hak itu bukan menunjukkan kecintaan duniawi. Menuntut hak tidak menunjukkan kepada menghilangkan harga diri dan sebagainya. Mana barang saya? Mana uang saya yang dihutang? Nah, kenapa kamu pakai barang saya tanpa izin? Mana hak saya? Oh, kita lihat, oh itu orang sibuk dengan duniawi. Apa salah dia maafi? Bukan dunia. Kenapa sibuk dengan dunia? Itu pandangan yang tidak benar. Menuntut hak itu bagian daripada sesuatu yang yang diatur dalam Islam. Sehingga orang menuntut hak tidak boleh dikatakan cinta dunia. Orang menuntut hak tidak bisa dikatakan orang yang tidak pemurah, orang yang kikir dan sebagainya. Masalah pemurah itu nanti. Setelah hak diberikan, kami akan berikan sama siapa saja kami mau. Itu kepemurahan kami. Tapi hak kami jangan pernah ditahan. Tapi seluruh mereka yang menuntut hak itu manut kepada hukum yang telah disampaikan. Yang ngeyel. Nah, hadis. Sana nikmila qala hadatsana Abbas ibnu Abdul Azim qala hadatsana ya ibnu Abi Bukayr qala hadatsana Abu Ja'far Ar-Razi An-Mutarrif an Abdurrahman ibn Abi Layla qala sami'tu Aliyan yaqul wa li'anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khumusul khumus فوضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر فأوتي بمال فدعاني فقال خذه فقلت لا أريده قال خذه فأنتم أحق به قلت قد استغنينا عنه فاجعله في بيت المال. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdurrahman bin Abi Layla, aku pernah mendengarkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, wallani Rasulullah, telah memberikan mandat kepadaku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang khumusal khumus, 1/5 dari 1/5. Nah,
Nah, 1/5 dari 1/5. Harta rampasan perang dibagi 5. Apripadi, coba jelaskan. Harta rampasan perang dibagi 5. Kemudian mana pembagiannya? 3/5 pengendara kuda, 1/5 penjalan kaki, 1/5 dibagi 5 lebih musafir. Digoleng. Bani Hasyim Bani Muttalib. Itu baru satu itu. Bani Hasyim ada 1. Fakir dan miskin. Itu. Satu lagi. Anak yatim. Nah, itu namanya khumusul khumus. Jadi kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, khumusul khumus, 1/5 jatah Nabi, itu Nabi kasih mandat ke saya. Wada'tuhu mawadi'ahu, aku akan letakkan akannya, aku gunakan akannya di tempat-tempatnya sesuai di saat hidupnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat hidup Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di saat hidup Sayyidina Umar bin Khattab. Fa'utiya bimali. Lalu datanglah sebuah harta. Itu banyak. Penalukan ini, penalukan ini, penalukan ini. Pada Ani memanggil ia siapa? Memanggil ia siapa? Memanggil ia Sayyidina Umar akan aku. Maka berkata ya Sayyidina Umar, khudhu, ambillah makannya. Wahai Ali, ini 1/5 ini kan kamu ngurus, ambillah makannya. Fakultu, saya bilang la uridu, saya nggak mau. Ambillah, antum haqqu bih, kalian lebih berhak dengannya. Saya bilang qadistaghnaina'an, sungguh kami sudah tidak perlu darinya. Akhirnya menjadikan ia Sayyidina Umar akannya harta pada Baitul Mal. Nah, ini salah satu dalil pendukung sikap pada Sayyidina Ali, bahasanya pendapat Sayyidina Abu Bakar itu benar. Kenapa Sayyidina Abu Bakar tidak berikan pada Sayyidina Ali, kepada Bani Hasyim Bani Muttalib? Karena mereka tidak perlu lagi. Buktinya di sini, ketika Sayyidina Ali diberikan harta, kata beliau, kami tidak perlu lagi, kami sudah cukup. Nah, berarti ada pendapat mengatakan Bani Hasyim dan Bani Muttalib dapat khumusul khumus ketika mereka memerlukan. Wallahu a'lam. Nah, ini bab pemerintahan, ini namanya hadis politik, hadis menata negara. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.